Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Prayoga dengan NIM 0702212097. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pemrograman mobile dasar, di mana saya akan menjelaskan fungsi dari blok-blok yang telah dibuat dari Kodular ini. Blok yang pertama, fungsinya ketika button input diklik, maka sistem akan menjalankan beberapa kondisi percabangan. Kondisi percabangan pertama, di mana jika text box name teksnya adalah kosong, text boxnya kosong, maka sistem akan memunculkan pemberitahuan masukkan data NIM. Selanjutnya text box name akan aktif. Kondisi lain, jika text box nama teksnya kosong, maka sistem akan memunculkan pemberitahuan masukkan data nama dan text box nama akan aktif fokus. Kondisi lain, jika spinner prodi pilihannya selection masih di pilihan pilih, maka sistem akan memunculkan notifikasi silahkan pilih prodi. Kondisi lain, jika text box angkatan teksnya kosong, maka sistem akan memunculkan notifikasi masukkan data angkatan. Nah, kondisi lain, ketika kondisi percabangan sebelumnya false, yaitu text boxnya sudah terisi dan spinnernya sudah dipilih, maka sistem akan memanggil metode create row atau membuat baris baru di komponen Rtruth atau database Airtable yang sudah diintegrasikan sebelumnya. Selanjutnya, membuat baris dengan nama kolom, NIM, nama, prodi, dan angkatan, di mana isinya diambil dari text box NIM, text box nama, spinner prodi, dan text box angkatan. Dan ini harus berurutan sesuai sama Airtable-nya. Sesuai database table dari Airtable. Selanjutnya, text box NIM. Selanjutnya, sistem akan mengkosongkan kembali text box dan mengembalikan pilihan dari spinner menjadi pilih kembali. Jadi perintahnya di sini text box name menjadi kosong, text box nama menjadi kosong, spinner prodi menjadi pilih, text box angkatan menjadi kosong. Selanjutnya sistem memunculkan pemberitahuan data berhasil ditambahkan. Fungsi blok selanjutnya ini adalah untuk membuat variabel global name sebagai list kosong dan membuat variabel global nama menjadi list kosong. Membuat variabel prodi global sebagai list kosong dan variabel angkatan global sebagai list kosong. Nah, fungsi blok ini adalah ketika LP view nanti ditekan. Jadi, ini bloknya. Jadi, ketika screen 1 dimulai, maka sistem akan memanggil metode getColumn untuk mendapatkan kolom dari komponen AirName, komponen Airtable dengan nama NIM sebanyak 1000 record. Lalu, ketika AirName sudah didapatkan isi dari kolomnya, maka sistem akan melakukan men-set isi dari NIM tadi disimpan ke dalam global NIM. Selanjutnya sistem akan memanggilkan getColumn untuk mendapatkan kolom dengan nama sebanyak 1000 record. Selanjutnya, ketika tabel nama sudah didapat, ketika kolom nama sudah didapatkan, maka sistem akan menyimpannya ke dalam global nama. Selanjutnya, sistem akan memanggil getColumn untuk mengambil kolom nama prodi sebanyak 1000 record. Ketika prodi sudah didapatkan isi dari kolom prodi, maka sistem akan menyimpannya ke dalam global prodi dan memanggil metode kolom dari komponen angkatan dengan nama kolom angkatan dan maksimal record 1000 record. Lalu ketika sudah didapatkan kolom dari angkatan, maka sistem akan menyimpannya ke dalam global angkatan. Selanjutnya, sistem akan menginisialisasi list lokal
sebagai list kosong, di mana di dalamnya adalah perulangan nomor dari 1 hingga panjangnya listnya nanti sebanyak isi dari yang ada di database. Selanjutnya, sistem akan melakukan penambahan item ke dalam list, dan hasil dari itemnya itu digabungkan antara global nama dan global prodi indeksnya adalah nomor, dan disetting di LP view untuk mendapatkan listnya. Jadi ini nanti ketika kita pencet LP view maka keluar list nantinya. Keluar list global nama dan global prodi. Lalu ketika list tadi dipilih, nama dan prodi tadi dipilih, maka sistem akan menyeting pilihan dari NIM, nama, prodi, dan angka tadi akan mengisi kembali ke text box NIM, text box nama, spinner prodi, dan text box angkatan. Lalu ketika button edit diklik, maka sistem akan memanggil metode update row untuk update row atau merubah baris berdasarkan nomor dari komponen recruit, di mana nomor baris tadi diambil dari pilihan indeks dari LP view, dan nama kolomnya NIM, nama, prodi, dan angkatan. Isi yang dirubah diambil dari text box NIM, text box nama, spinner prodi, dan text box angkatan. Selanjutnya sistem akan memunculkan notifikasi data berhasil diubah, dan sistem akan mengkosongkan kembali text box NIM, text box nama, dan text box angkatan, dan spinner prodi pilihannya menjadi pilih kembali. Selanjutnya, ketika button delete diklik, maka sistem akan memanggil metode delete row untuk menghapus baris di komponen recruit atau di database, integrasi database nantinya di Airtable, di mana nomor baris yang diambil berdasarkan pilihan indeks dari LP view, dan sistem akan memunculkan notifikasi data berhasil dihapus, dan sistem juga mengkosongkan kembali text box NIM, text box nama, dan text box angkatan, dan spinner prodi pilihannya kembali menjadi pilih. Lalu fungsi blok ini, ketika button refresh diklik, maka sistem akan mengkosongkan kembali text box NIM, text box nama, dan text box angkatan, dan membuat spinner prodi pilihannya menjadi pilih kembali. Selanjutnya, kita akan mencoba menjalankan dari blok-blok ini. Untuk mendemokannya kita bisa mengklik tes di sini, lalu connect to companion. Nah, selanjutnya kita akan men-scan barcode ini atau menginput kode ini ke dalam aplikasi Codular Companion di handphone nantinya. Baik, di sini saya akan menjalankan aplikasi yang telah dibuat sebelumnya di Codular. Untuk menghubungkan aplikasi yang dibuat, kita bisa memakai scan QR code atau kode yang didapatkan dari Codular Creator. Di sini saya akan mencoba memakai scan QR code. Ditunggu saja. Nah, kalau seperti ini sudah masuk artinya. Di sini kita akan coba memasukkan beberapa data ya.
Ketika masih ada yang kosong, maka sistem ketika kita coba input, maka sistem akan memberikan pemberitahuan silakan pilih prodi atau silakan tambahkan data angkatan, tambahkan data nama atau tambahkan data NIM. Seperti ini. Setelah semua terisi, maka kita akan klik tombol input untuk menyimpan data yang telah diinput. Selanjutnya kita bisa melihat data yang telah diinput di button view ini. Nah, ini adalah data-data yang pernah diinput sebelumnya. Kita coba klik ini untuk merubah isi dari data yang telah kita klik. Setelahnya kita klik edit. Nah, ada tuh notifikasi data berhasil diubah. Kita coba lihat kembali di button view. Nah, data tadi sudah berhasil kita ubah. Selanjutnya kita mencoba untuk menghapus data dari nama UWJS ini. Kita klik delete, maka data berhasil dihapus. Selanjutnya kita coba kembali lihat di view. Maaf, kadang seperti itu dia. Nah, data tadi sudah berhasil kita hapus. Baik, sekian video penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.